Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Nurrahma Ika Adiati dari kelas A6 TBR. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi evolusi populasi. Nah, yang pertama ini ada Hardy Weinberg. Ada yang tahu sih siapa itu Hardy Weinberg? Nah, Hardy Weinberg ini adalah seorang peneliti tentang evolusi yang membahas tentang kesetimbangan, dan beliau ini lahir pada tahun 1908. Di sini masih banyak ada prinsip-prinsip Hardy Weinberg. Yang pertama yaitu syaratnya tidak ada mutasi. Yang kedua, tidak ada seleksi alam. Yang ketiga, perkawinan acak. Yang keempat, populasi sangat besar. Yang kelima, tidak ada aliran gen. Nah, selain itu, di sini juga ada hukum Hardy Weinberg yang dimana frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi tertentu. Nah, hukum Hardy Weinberg ini terpengaruhi evolusi tidak terjadi. Nah, sebaliknya, apabila hukum Hardy Weinberg ini tidak terpenuhi, maka evolusi akan terjadi. Selanjutnya, ada rumus keseimbangan Hardy Weinberg bisa dilihat. Nah, di sini didapatkan simbol rumus matematikanya P plus Q sama dengan 1. P plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, hasilnya P tambah 2PQ tambah Q sama dengan 1. Yang dimana keterangannya P itu gen dominan, Q gen resesif, PP alel homozigot dominan, 2PQ alel heterozigot, Q alel homozigot resesif. Di sini bisa dilihat contohnya, misalnya ada kasus populasi masyarakat itu terdapat perasa kertas atau bisa disebut dengan PTC. Nah, di sini terdapat kasus masyarakat terdapat perasa kertas PTC tadi sebanyak 64%. Nah, sedangkan bukan perasa 36%. Pertanyaannya, berapa frekuensi gen perasa dan gen bukan perasa dalam populasi, dan berapakah rasio genetiknya? Nah, ini ya. Jadi, gen perasa bisa disimbolkan dengan P dan gen bukan perasa bisa disimbolkan dengan T. Tadi gen bukan perasa Q sama dengan 36%. Jadi Q-nya adalah 0,6. 36 per 100 jadi 0,6. Terus yang P sama dengan 1 dikurangi 0,6 didapat dari Q sama dengan 0,4. Jadi frekuensi gen P 0,4 atau bisa dibulatkan pecahannya jadi 40%. Frekuensi gen Q 0,6 sama dengan 60%. Nah, PP sama dengan P kuadrat tadi 0,4. Jadi 0,4 dikuadratkan jadi 0,16 atau 16%. 2PQ sama dengan 2 dikali P-nya tadi 0,4 dan Q-nya 0,16. Jadi sama dengan 0,48 atau 48%. Q sama dengan 0,6 dikuadratkan menjadi 0,36 sama dengan 36%. Jadi perbandingan genotip PP banding 2PQ dibanding Q sama dengan 16% dibanding 48% dan dibanding 36%. Jadi seperti itu ya. Ini bisa dipahami rumusnya hukum Hardy Weinberg. Lalu kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu seleksi alam yang terjadi pada populasi. Ada yang tahu apa itu seleksi alam? Ya, betul sekali. Kita ulas lagi. Seleksi alam biasanya diamati oleh
Darwin yang menjelaskan bahwa anggota populasi tersebut itu sangat bervariasi. Nah, keturunannya itu dapat menuntaskan perkembangannya sebab tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, seiring berjalannya waktu, seleksi alam disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ada predator, terus kekurangan makanan, atau kondisi fisik lainnya yang tidak bersahabat. Nah, seleksi alam ini adalah proses ketika organisme dengan karakteristik tertentu lebih mudah untuk beradaptasi dan bereproduksi dibandingkan organisme lainnya. Seleksi alam bisa diartikan kemampuan perkembangbiakan banyak dan beberapa spesies sedikit atau akan mengalami kepunahan. Di sini ada contoh nih. Biston betularia, ada yang tahu hewan apa itu? Hewan Biston betularia ini bisa disebut dengan hewan ngengat. Nah, hewan ini memiliki dua jenis, warna putih sama warna hitam. Nah, jadi Biston betularia ini sebelum terjadi revolusi industri, jumlah betularia putih ini lebih banyak daripada Biston betularia hitam. Karena Biston betularia putih ini masih belum kelihatan kalau ada asap akibat revolusi industri tadi. Jadi betularia putih masih dominan. Nah, setelah terjadi revolusi industri, udara lingkungan menjadi gelap dan dipenuhi dengan asap debu dan asap lainnya, sehingga populasi pada Biston betularia putih menurun karena mudah dikenali oleh predator atau mangsa. Nah, kurang lebih seperti itu ya seleksi alam. Masih banyak contoh lainnya yang mengalami kepunahan akibat faktor-faktor tertentu tadi yang udah saya jelaskan. Ada faktor predator, faktor lingkungan, atau faktor yang lainnya. Nah, sekian video pembelajaran dari saya tentang materi evolusi populasi. Semoga bermanfaat dan barokah. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian atau dalam tutur kata. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.